Halo, selamat datang. Kalau kita dengar kata evaluasi, wah rasanya kayak tugas akhir yang bikin pusing ya kan? Tapi gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Hari ini kita bakal lihat bareng-bareng gimana caranya evaluasi itu bukan jadi beban, tapi justru jadi alat kita yang paling canggih buat ngertiin dan dorong kemajuan tiap murid kita. Siap? Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, pertanyaan ini nih. Ini nih intinya. Seringkali kita lihat angka, ya udah, angka aja. Padahal angka itu bukan akhir cerita, justru ini awal mulanya. Kita bakal belajar bareng gimana sih caranya jadi pembaca yang jago, bukan cuma baca skor, tapi baca cerita di balik skor itu. Dan yang paling penting, gimana cara nerjemahin cerita itu jadi aksi nyata buat bantu murid-murid kita. Oke, pertama-tama kita geser dulu mindset kita. Anggaplah evaluasi itu bukan palu hakim, tapi sebuah kompas. Ya, kompas psikologis. Alat yang ngasih kita arah yang jelas. Nggak cuma buat ngajar, tapi juga buat mental kita sebagai pendidik. Dan tentunya, buat murid-murid kita juga. Jadi gini, buat kita para pendidik, hasil evaluasi itu semacam konfirmasi. Kita jadi tahu, wah cara ngajar yang ini ternyata berhasil. Atau, kayaknya yang ini perlu diutak-atik lagi deh. Ini tuh ngasih kita pegangan, rasa percaya diri. Jadi langkah kita selanjutnya buat ngajar itu mantap. Bukan lagi cuma kira-kira atau nebak-nebak. Lihat deh, manfaatnya itu dua arah kan. Buat kita para guru, kita dapat peta yang jelas buat ngajar. Nah, buat murid, evaluasi itu ibarat cermin. Mereka bisa lihat, oh aku udah jago di sini, atau wah ternyata aku perlu belajar lagi di bagian ini. Nah, kesadaran kayak gini tuh yang penting banget. Ini yang bikin mereka termotivasi dari dalam buat jadi lebih baik. Jadi ini bukan soal nilai doang, tapi soal ngebangun kesadaran diri mereka. Nah, sekarang biar kita semua sepaham dan nggak salah kaprah, ada 3 istilah penting nih yang harus kita bedain. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sering banget kan ketiganya dipakai gantian, padahal ini tuh 3 tahap yang beda, tapi nyambung jadi satu proses. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, yang pertama itu pengukuran atau measurement. Anggap aja ini langkah paling dasar dan objektif. Kayak kita lagi pakai penggaris atau timbangan, kita cuma ngumpulin data mentah dalam bentuk angka. Contoh, murid dapat skor 80 di ulangan. Ya udah, 80, titik. Angka ini murni kuantitatif, belum ada artinya sama sekali. Lanjut ke tahap kedua, penilaian atau assessment. Nah, disinilah angka 80 tadi mulai kita kasih makna. Caranya, kita bandingin sama standar, misalnya KKM. Dari situ, angka mentah tadi kita ubah jadi sesuatu yang kualitatif. Jadilah label kayak tuntas, cukup, atau perlu remedial. Dan ini dia puncaknya, evaluasi. Ini tahap yang paling krusial. Disinilah kita sebagai pendidik bikin keputusan. Setelah kita ukur dan nilai, kita mikir, oke, karena si Budi nilainya cukup tapi belum baik, keputusan saya adalah ngadain sesi remedial khusus buat dia. Jadi evaluasi itu intinya soal tindakan, soal so what, apa yang mau kita lakuin selanjutnya. Oke, jadi kita udah ngerti ya gimana prosesnya. Dari ngukur, nilai, sampai evaluasi. Sekarang kita masuk ke kenapanya. Kenapa sih kita repot-repot ngelakuin ini? Nah, evaluasi itu punya 2 fungsi utama yang beda banget. Kayak 2 sisi koin lah. Yuk kita lihat bedanya. Di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Ada fungsi selektif, ini tuh ibarat penjaga gerbang. Tujuannya buat milih. Misalnya siapa yang naik kelas atau siapa yang lolos seleksi program. Nah, yang satunya lagi, dan ini yang jadi fokus kita sehari-hari, adalah fungsi diagnostik. Ini kerjaan kita lebih mirip dokter. Kita mendiagnosis, nyari tahu letak kesulitan murid itu di mana, penyebabnya apa, biar kita bisa kasih obat yang pas. Sip, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara prakteknya di kelas? Gimana caranya kita ubah tumpukan kertas ulangan di meja kita jadi sebuah rencana aksi yang benar-benar ngefek buat murid? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Nah, ini dia siklusnya, 4 langkah simpel. Pertama, kita ukur, kumpulin data, skor ulangan misalnya. Kedua, kita nilai, kita tafsirin datanya. Kita cari polanya, kok 70% murid salah di soal nomor 5 ya? Ketiga, kita evaluasi, kita bikin keputusan. Wah, ini kayaknya ada miskonsepsi di topik X. Nah, yang terakhir, tindak lanjut, kita bikin solusinya. Oke, minggu depan saya bakal adain sesi remedial buat topik ini, tapi pakai metode yang beda. Mungkin pakai video atau simulasi. Ini contoh yang sering banget kejadian kan? Misalnya di pelajaran matematika, banyak murid yang gagal ngerjain soal cerita. Guru yang biasa mungkin langsung mikir, wah matematika mereka jelek, tapi guru yang pakai fungsi diagnostik bakal mikir lebih dalam. Tunggu dulu, jangan-jangan masalahnya bukan di hitung-hitungannya, tapi di kemampuan mereka memahami bacaan soalnya. Nah, kalau penyebabnya beda, solusinya juga pasti beda banget kan? Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita lihat dari gambaran yang lebih besar.
Soalnya, apa yang kita kerjakan di kelas kita masing-masing, itu ternyata potongan puzzle yang penting banget buat ngebangun sistem pendidikan nasional kita secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Yang kita lakuin di kelas itu namanya evaluasi pembelajaran. Skalanya mikro, fokusnya ya ke murid dan guru. Tujuannya perbaikan langsung. Nah, data-data dari kelas-kelas di seluruh Indonesia ini dikumpulin buat yang namanya evaluasi kebijakan. Ini skalanya makro. Tujuannya kayak lagi general check-up buat sistem pendidikan kita. Sehat nggak nih? Apa yang perlu diperbaiki? Dan perlu kita ingat, ini bukan cuma soal praktik ngajar yang baik, tapi ini amanat undang-undang. Jadi, setiap nilai rapor yang kita tulis, setiap data yang kita kumpulin, itu sebetulnya adalah bentuk akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita. Bukan cuma ke kepala sekolah, tapi ke orang tua yang udah nitipin anaknya ke kita dan bahkan ke masyarakat luas. Oke, setelah tadi kita lihat gambaran besarnya, sekarang kita balik lagi ke intinya, ke jantung dari semua ini, murid-murid kita. Karena pada akhirnya, mau serumit apapun sistemnya, tujuan utamanya ya satu, melayani setiap anak dengan lebih baik. Dan ini mungkin poin paling penting dari semua obrolan kita. Setiap murid itu kan unik. Evaluasi yang beneran bagus itu nggak berhenti cuma ngasih label pintar atau kurang. Bukan itu tujuannya. Tapi evaluasi itu harusnya berfungsi kayak alat scan MRI yang bisa nunjukin dengan detail. Oh, kekuatan anak ini di sini, ayo kita kembangkan. Dan oh, dia butuh bantuan lebih di area ini. Nah, inilah kunci buat bikin pembelajaran yang benar-benar personal buat tiap anak. Saya suka banget sama kutipan ini. Rasanya pas banget. Evaluasi yang baik tidak menutup buku, tapi membuka babak baru bagi siswa. Artinya, evaluasi itu bukan vonis final, bukan cap buat masa lalu. Justru sebaliknya, ini adalah undangan, pintu yang kita buka buat murid kita untuk memulai babak baru yang lebih baik. Dan kitalah, para pendidik, yang memegang kuncinya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Coba bayangkan, potensi luar biasa apa yang bisa kita buka dari setiap anak kalau semua keputusan yang kita ambil di kelas itu didasari pemahaman yang mendalam tentang mereka? Ini pertanyaan besar, tapi layak kita pikirkan setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.